Berita CNN 15 Maret 2020, Presiden Jokowi menghimbau masyarakat bekerja dan beribadah di rumah masing-masing. Muncul pro kontra. Tapi beberapa gereja besar terutama merespon dengan merubah pola ibadah mereka menjadi ibadah online, bahkan persembahannya pun transfer. Nah, Corona memunculkan pro kontra hingga perang ayat di mana-mana. Istri saya bosan membaca grup-grup WA penuh perdebatan soal Corona. Ada yang bagus, ada yang cari-cari masalah. Dan khotbah-khotbah gereja di radio juga banyak sekali membahas soal Corona. Tidak salah dengan hal tersebut. Saya tergelitik dengan status teman saya yang bagus, Pendeta Ruli Lumenta. Saya bacakan. Gereja harusnya mendukung strategi pemerintah untuk memperlambat dan bahkan menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai salah satu wujud doa, sambil terus berdoa kepada Tuhan bagi dunia, negara kita, dan juga daerah kita masing-masing untuk kesembuhan dan pemulihan mereka yang telah terinfeksi dan berhentinya penyebaran virus ini. Ini himbauan bagus, tapi heran, kok ada ya yang menganggap bahwa pemerintah menghalangi. Status bagus tersebut dianggap sebagai kamuflase ketakutan dan ketidakyakinan terhadap kuasa Tuhan di tempat ibadah. Saudara, bagi Anda yang negatif terhadap himbauan pemerintah, yang saya tahu adalah tidak ada kata dilarang beribadah atau berbakti, tetapi dihimbau hanya pindah tempat sementara kok. Apakah ibadah online tidak ada urapan? Itu soal kebiasaan saja untuk dirubah sementara saja. Atau merasa tidak ada Tuhan di rumahmu? Ini tanda masalah dengan iman saudara. Ingat, sementara saja. Dan itu kan nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 4. Lah, bagaimana dengan tempat saya? Sementara kami belum merasa perlu menyingkir, apalagi mass media Sulawesi Utara 15 Maret 2020 hampir semuanya menyatakan dan melaporkan bahwa semua pasien yang diduga terinfeksi corona di Sulawesi Utara semuanya negatif, tidak ada corona. Loh, apakah berarti kita bebas mengekspresikan iman percaya kita? Ya tetap harus waspada, tetap mengingat Yakobus 2 ayat 20. Nah ini perhatikan nih, yang mau menerapkan iman tanpa peduli himbauan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Seperti donat bulat tapi tengahnya kosong. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini travel dan Dinas Pariwisata menghubungi saya untuk menjemput turis-turis dari Jepang. Saya berkata, ya ambil Pak peluang ini, yen loh, lumayan. Loh, tapi teman-teman saya mengatakan, loh kamu nggak takut, ini turis apalagi masuknya mulai dari Bali, corona. Itu ya. Loh, pertama gini, apalagi turis ini adalah dari stasiun TV semacam NHK, tidak mungkin bisa main nyelonong. 1, pasti ini resmi, legal. Dan 2, pasti sudah melewati barikade keamanan yang tidak main-main. Lalu nasihat saya adalah, Pak, semua adalah seizin Tuhan. Kena atau tidak kena, itu semua seizin Tuhan. Jangan takut, tetapi juga tetap antisipasi. Maraknya corona menimbulkan perdebatan teologis, bahkan debat kusir yang sebenarnya tidak berguna, buang-buang energi, malah saling serang. Loh, yang diuntungkan siapa gitu ya? Malah saling melukai hati. Mari kerjakan hal yang lebih berguna. 1. Tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dokter Terawan, saya setuju sekali. Jangan malu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tetap memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Dan yang ketiga, ini penting. Hargai nasihat yang baik. Himbauan pemerintah yang baik. Jangan remehkan. Ingat, pemerintah itu wakil Allah. Roma 13 ayat 4. Dan yang keempat, terakhir, tetap pakai hikmat antisipasi. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah game over. Mati, saudara. Jadi, tetap pakai hikmat.
Satu, siapkanlah disinfektan. Kalau saudara, ya kalau masih tetap mau ibadah raya silahkan. Tapi ada baiknya kalau saudara siapkanlah disinfektan di tempat masing-masing. Dan yang kedua, himbaukan kepada jemaat Anda untuk ikuti saran-saran medis. Tetap himbau kepada jemaat saudara untuk tetap ikut saran-saran medis. Dari cuci tangan, cara salaman, bersin, dan lain-lain. Sekarang banyak cara salaman kan, ada yang shalom, sudah enggak. Bahkan di sekolah anak saya juga begitu, sudah enggak salaman lagi. Buat saya hargai saja, bukan berarti tidak beriman. Mereka berhikmat, mereka antisipasi. Cara bersin, saya menegur teman saya, bersinnya itu satu kampung kedengaran. Wah! Muncrat-muncrat. Ya, untung dia sehat lah. Kalau dia terinfeksi juga gimana? Ya. Nah, saudara, apakah saran ini berarti ini adalah himbauan dari orang yang kurang beriman, kurang percaya kepada Tuhan? Jangan tendensius begitu dong. Kalau saudara yakin dengan iman saudara, jangan mencemooh yang lain. Ya, buktikanlah iman saudara dan jadilah berkat dengan cara yang lemah lembut. Tidak usah saling serang. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Lalu, hikmat dan tindakan bijaksana itu bukan kategori takut. Mentaati himbauan pemerintah adalah implementasi ketaatan kepada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini nasihat saya untuk saudara semua ini. Kalau ada orang yang mencemooh tindakan-tindakan antisipatif saudara, ya bilang saja, saya lagi jaga diri demi damai sejahtera, kenapa kamu kok yang ribet? Gitu aja kok repot. Salam.